welcome to my channel. Untuk kali ini aku bakal menjelaskan percintaan Leo single couple di September 2021. Terima kasih ya sudah mampir ke channelku. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk Leo Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign ya. Oke, untuk Leo single percintaan Leo single ya di September 2021. Langsung ya loncatnya seru ya. Ini kayak Aries ini Leo nih ya. Udah dari awal udah langsung loncatnya seru banget. Di sini ada Six of Wands sama Page of Swords tadi yang jatuh ya. Oke, di sini ada Six of Wands sama Page of Swords. Satu lagi ya untuk Leo single ya, percintaan di September 2021. Oke, besar sekali kartunya ini ya, sampai susah. Oke, King of Swords. Oke ya, baik, aku tata dulu. Baik, untuk Leo ya, Leo single, aku ngerasa kalian percintaannya di September ya, September 2021 itu sangat sudah di titik rasa jenuh, berbeban, sangat merasa bersalah atas sesuatu hal, merasa apa ya, ada rasa sesak gitu yang kalian rasakan, yang udah mencapai satu titik yang udah paling jenuh lah. Aku ngerasa kalau kalian juga di sini, aku ngerasain ada yang ngerasa menyesal sekali rasanya untuk apa yang udah pernah kalian lakukan. Dan aku ngerasa di sini kamu pengen untuk mengutarakan rasa penyesalan kamu gitu. Yang aku rasa di sini ya, kamu pengen seenggaknya memberikan rasa permintaan maaf ke orang tersebut, atau setidaknya tuh tercurahkan lah apa yang menjadi beban kamu selama ini gitu yang aku rasain. Tapi mungkin sejauh ini kalau Page of Swords itu tuh energinya tuh masih energi mencoba melihat keadaan dulu. Ini adalah keadaan yang tepat untuk misalkan curhat mungkin ya ke teman kamu, atau mengutarakan rasa permintaan maaf kamu ke seseorang. Jadi ada hal yang sama ini mungkin kalian udah pendem untuk tidak mengatakannya gitu. Tapi akhirnya nanti di September 2021 kamu akan mencoba untuk berkomunikasi dengan melakukan permintaan maaf, dengan mengutarakan apa yang kamu pikirkan selama ini gitu ya, apa yang menjadi beban kamu. Kamu akan mencoba untuk mengkomunikasikannya ya nggak secara lebay gitu. Aku ngerasanya komunikasinya secara intelektual, secara logika kok gitu yang aku rasa di sini. Kalian kayak lagi mencoba untuk melihat keadaan ini pas atau enggak aku berkomunikasi, pas atau enggak untuk saya mengutarakan rasa penyesalan dan untuk mencoba untuk minta maaf kepada seseorang. Aku ngerasa di sini kamu mencoba untuk secara dewasa ya memahami keadaan dan mencoba untuk seenggaknya berkomunikasinya itu tidak salah fokus gitu ya. Mungkin kamu ingin memberikan permintaan maaf tanpa misalkan kayak minta maaf terus ya balikan gitu ya. Kalau hubungan percintaan bukan seperti itu, tapi kayak fokus aja untuk minta maaf, bukan berarti akan balikan. Nah yang kayak semacam gitu. Jadi kamu mencoba untuk menjelaskan intention kamu ketika menghubungi orang tersebut tuh apa yang menjadi sama ini rasa apa ya yang membuat kamu berbeban dan merasa bertanggung jawab atas hal tersebut, apa yang membuat kamu ngerasa sangat menyesali gitu ya apa yang pernah terjadi, apa yang udah pernah
tidak terkontrol gitu ya keadaannya, apa yang membuat kamu jadi merasa sangat bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, seperti itu. Jadi nanti aku rasa kamu bakal kayak apa ya, mengutarakan pemikiran kamu, bukan perasaan yang aku rasain. Jadi nanti kalaupun meminta maaf itu nggak akan lebay, aku rasain. Dan di sini bakal ada komunikasi yang sangat apa ya, timpang satu sama lain, karena yang satunya kamu lihat sendiri sini masih page, yang ini king gitu ya. Page ini tuh ibaratnya kalau di kantor tuh mungkin kayak anak-anak magang lah ya, masih butuh di latih dulu. King ini tuh udah kayak setara kayak manajer, GM kayak gitu. Jadi kayak udah level direktur misalkan kayak gitu lah ya, udah jauh gitu saya levelnya. Aku ngerasa di sini tuh ada ketimpangan cara berkomunikasi yang nanti akhirnya kamu rasakan lah ya. Mungkin kamu itu kingnya, atau mungkin ya vice versa ya, kamu bisa jadi page-nya. Di sini cara berkomunikasinya ada apa ya, sama ini masih kurang dewasa, kurang baik, kurang satu frekuensi gitu rasanya. Ketika yang satunya udah ngomongnya, mungkin King of Swords itu tuh terkenal kalau ngomong tuh dingin gitu loh, dingin sedikit-sedikit gitu ya, kayak slide PowerPoint ya, cuma keyword ya doang. Sedangkan kalau Page of Swords nih suka lebay, suka kemana-mana, jadi omongannya tuh suka nggak fokus gitu ya aku rasain. Jadi kayak timpang, yang satunya ngomong kemungkinan gitu ya, kalau lagi ngomong tuh yang ini tuh ngomongnya oh ya apa kabar, yang ini tuh yang oh baik, oh kamu apa sih namanya, lagi sibuk apa, lagi ngerjain tugas, oh ya ini apa. Jadi yang mencoba untuk mencari kayak topik baru untuk diomongin tuh si Page of Swords inilah. Terus ya ketika dia ngomongin tentang oh lagi ngerjain tugas, oh sama dong, aku juga lagi ngerjain tugas, terus langsung krik gitu ya. Karena dia juga bingung harus terus gitu. Karena dia pembawaan kayak apa ya, kalau komunikasi tuh kayak cuek gitu ya. Terus kalau udah apa kamu lagi ngerjain tugas terus ya sama, terus ya aku harus ngomong apa lagi gitu kan. King of Swords-nya dia bukan orang yang suka open communication soal King of Swords. Jadi kayak apa ya, dia itu ngomong sangat efisien dan efektif gitu ya. Ketika dia ibaratnya kalau mau nanya gitu ya, mungkin perasaan sama orang lain gitu, suka nggak misalnya gitu, kamu suka nggak, terusnya dia ngomong oh suka banget, abisnya kamu a i u e o u panjang gitu ya. Kalau bagian ini nanya lagi, kamu suka nggak, suka nggak, enggak, udah cuma suka, iya, enggak, udah gitu. Kayak nggak ada perpanjangan apalagi komunikasinya. Banyak komunikasi yang bisa buntu di King of Swords ini. Dia nggak akan mencoba untuk apa ya, bertanya kalau itu tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan alur, tidak sesuai dengan intention, tidak sesuai dengan goal yang dia inginkan gitu ya, benefit yang dia ingin dapatkan. Ya seperti itu. Jadi tergantung kepentingan gitu kalau ngomong ya. Sedangkan si Page of Swords ini kayak biang gosip gitu ya. Jadi kebayangkan ya, pembawaan dua-duanya ini tuh jauh banget. Yang satunya suka kepo ya, kepo media sosial segala macam gitu. Kalau yang satunya ini lebih ke arah suka mengontrol. Tapi ya bukan berarti kepo setiap hari ngeliatin media sosial setiap hari kayak gitu. Jadi kayak ada hal yang tidak imbang, dan ini akhirnya menjadi beban secara komunikasi yang membuat susah untuk connect gitu ya. Secara intelektual, secara komunikasinya berbeda caranya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ini bisa dijalankan sebenarnya loh. Aku rasa kayak sebenarnya bisa
usahakan untuk bisa berkomunikasi, karena yang kalau dipikir-pikir, walaupun ini rentangnya jauh gitu, kemungkinan besar mungkin secara umurnya jauh gitu ya, ada gap umur di antara keduanya ini ya, untuk Leo single ya. Cuma aku ngerasa di sini kepedulian si King of Swords ini ke Page of Swords-nya ini, walaupun dia cuek parah, sebenarnya tinggi, karena aku rasa si King of Swords ini merasa kayak bertanggung jawab terhadap Page of Swords ini gitu. Ada hal yang kayak perlu dikomunikasikan kembali tadi ya, terkait tentang penyesalan, terkait ada yang perlu ada kayak semacam permintaan maaf yang aku rasa, dan aku rasa dari si King ini ke Page, bukan dari Page ke King, aku rasa gitu ya. Kebayangkan ya, aku rasa di sini pengen memperbaiki hubungan agar tidak berbeban lagi, karena mungkin sama ini udah cukup kayak mungkin diem-dieman gitu ya, dalam artian dia diem, ya udah ini ya, yang ini mungkin cuma kepoin secara media sosial ya, pengen tahu, yang ini diam 1000 bahasa, cuek seakan tidak ada apa-apa, padahal sangat berbeban ya, aku rasain kayak gitu. Dan di sini aku rasa yang ngerasain beban gak cuma dia aja, tapi ini juga. Jadi sebenarnya dua-duanya ngerasa kayak berbeban satu hal, kayak ada unfinished business, ada sesuatu hal yang belum ada closure-nya. Nah, nanti akan ada kayak semacam satu titik yang kayak di ending lah, untuk akhirnya bisa mengutarakan kembali gitu, mengutarakan kembali apa yang dimaksud. Mungkin sama ini, mungkin yang si King ini udah lama menghilang gitu ya, atau si Page ini juga entah kemana, mungkin udah nggak berkomunikasi lagi. Terus yang akhirnya mungkin nanti yang tiba-tiba menghilang itu mengutarakan kenapa dia sama ini ngehilang, apa maksudnya. Nanti mungkin ada kayak semacam closure lah ya, pengertian gitu aku ngerasain, karena ini udah sesuatu hal yang udah nggak bisa ditunda lagi, nggak bisa nggak bisa satu permulaan yang baik ya, di keduanya tidak bisa terbangun apabila belum selesai urusannya itu. Mau akhirnya ini Page-nya mau sama King-nya, atau ternyata Page-nya juga mau sama yang mana, King-nya mau sama yang mana, yang jelas ini akan menjadi urgensi di September 2021 untuk diselesaikan. Tadi ya, ada yang perlu dikomunikasikan kembali, sepertinya permintaan maaf, penyesalan, ada hal yang perlu di closure gitu aku rasain ya, karena jelas ada pihak-pihak yang rasa bertanggung jawab atas satu keadaan ini gitu. Oke, aku bakal kasihin saran percintaan untuk Leo ya, single di September 2021, percintaan kalian. Oke ya. Di sini ada what else could this mean? Oke, baca bareng-bareng. There are always multiple ways to look at every situation. Our first reaction is usually rooted in our fears and limiting belief. Look at a situation today by stepping outside of the trigger and ask, what else could this mean? Today's selection, is there something your soul is calling you to learn in this moment, or is there a pattern that is ready to be broken? Walk in the other person's shoe and see it from their perspective. If it doesn't involve someone else, ask yourself, how is life happening for me right now? Jadi sesuai dengan judulnya nih ya, pertanyaannya, what else could this mean? Jadi aku ngerasain untuk Leo single ya, di sini aku ngerasa kayak apapun situasinya sebenarnya kita nggak perlu cepat-cepat ngejudge situasi gitu ya. Mulai tadi ya, ada datang orang yang
mungkin ya datang dan pergi, tiba-tiba menghilang tanpa sebab, tiba-tiba melakukan hal yang tidak baik, atau kata-katanya mungkin tiba-tiba menusuk tanpa alasan jelas. Aku rasa ada hal yang sebenarnya mungkin terjadi di balik semua itu, tapi kita sebagai manusia yang cuma punya dua mata dan cuma punya pengetahuan terbatas, bahkan mungkin intuisinya juga kurang on point gitu ya untuk mengetahui semuanya gitu ya, karena kita semua bukan dukun atau kayak gitu. Aku rasa memang perlu lah ya ngasihin space, ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu, dan kita berpositif thinking aja lah dengan semua keadaan itu, karena ada hal-hal yang memang kita nggak bisa ketahui lebih gitu, dan nggak perlu penasaran juga gitu, kenapa kemarin dia ngubungin terus tiba-tiba besoknya hilang tuh, kenapa gitu ya, apakah aku ini kurang unyu, kurang apa gitu ya, kurang seksi, kurang cantik untuk bisa diinginkan, atau hal-hal kayak gitu nggak perlu lah, karena ada hal yang mungkin jauh lebih penting daripada rasa-rasa insecure gitu ya. Yang aku rasa kalau tadi ya, kalau ini sword seperti ini, berarti kan tendensinya itu mungkin secara komunikasi, si King of Sword ini kan bukan orang yang suka ngegosip ya bukan orang yang suka memberikan informasi pribadi, gak suka terlalu in touch with their feeling, sukanya tuh mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ya logika gitu, bukan cinta-cintaan, bukan yang unyu-unyu gitu ya. Jadi ketika nanti King of Swords ini cuma ngomong sekenanya gitu ya, aku rasa memang perlu dimengerti gitu ya, gak semua orang tuh kayak Page of Swords yang suka ngomong kemana-mana gitu ya, yang gaya berbicaranya seperti ini. Gak semua orang suka gosip gitu kan, ketika dia ngomongin gosip ke King of Swords gak nyambung gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya perlu kalian mengerti gitu ya, mungkin gaya berbicara atau kepribadian setiap orang itu yang perlu kalian juga tinjau ulang lah ya gitu. Dan gak semua hal perlu kalian tahu juga, gak perlu mencari tahu dan akhirnya berasumsi ini itu, karena ketika kamu nanya sesuatu hal ke King of Swords, sebenarnya dia bakal jawab kok, dengan walaupun dengan singkat, padat dan jelas ya gitu. Kemungkinan bakal dijawab sama dia secara to the point gitu, nggak bertele-tele. Tapi ya mungkin karena gap yang tadi ya, gap umur atau gap strata atau status gitu ya, mungkin dia itu bosnya kamu gitu ya, ada yang terlalu besar gitu jaraknya, aku ngerasa secara struktur ataupun secara umur gitu, yang akhirnya mungkin jadi segan untuk menanyakan atau mengkonfirmasi gitu ya, aku rasa dari page-nya ini ke King, ataupun mungkin sebaliknya King ke page-nya gitu, karena mungkin karena rentang umurnya juga, jadi beda zaman gitu ya. Ketika dia mau ngomong apa untuk ke page, nanti takutnya dari King ini omongannya jadi bisa merambah kemana-mana atau men-trigger si page ini yang masih labil gitu. Jadi mungkin dia kalau mau komunikasi juga seminim mungkin lah. Kalau emang nggak perlu banget, nggak usah komunikasi. Itu yang aku rasain ya. Jadi di sini sarannya, aku rasa perlu ya ada semacam pengertian di antara Page of Swords dan King of Swords ini. Aku ngerasain gitu ya, Leo single ya. Karena di sini semua situasi kayaknya banyak salah paham ya kalian, aku rasa. Dan di sini lebih tertrigger satu sama lain, jadi ruwet karena ketakutan satu sama lain. Mulai mungkin dari page yang ngerasa
kayaknya aku kurang pinter ngomong sama si King. Dari Kingnya mungkin dia juga ketakutan kayak mungkin aku kurang up to date gitu kali ya, karena aku beda zaman sama dia. Mungkin dia udah oke banget gitu untuk pengetahuannya yang sekarang, yang anak-anak kekinian gitu, sedangkan aku enggak. Mungkin aku terlalu kolot untuk ngomong sama dia. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya banyak salah paham itu yang aku tangkap gitu ya. Jadi dengan begitu aku saranin untuk kamu tetap terbuka secara positif untuk komunikasi kembali, karena sebenarnya ketika kamu membuka pintu komunikasi itu banyak pengertian yang akhirnya kamu dapatkan, gak berasumsi lagi, bebanmu juga akan berkurang dengan akhirnya tahu, oh ternyata maksudnya seperti ini, selama ini ternyata aku salah paham. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik gitu, karena sama-sama kalian sebenarnya punya intelligence yang bagus, yang baik, komunikasinya sebenarnya juga masih bisa untuk dijalani. Cuma memang ada ketakutan-ketakutan yang selama ini membuat jadi kalian saling terhambat ya satu sama lain untuk berkomunikasi, aku ngerasanya. Jadi di sini perlu dilihat lagi lah situasinya gitu ya. Ketika kamu ngerasa ke-trigger gitu ya, rasa ketakutan kamu yang tadi ya, mungkin aku terlalu kolot, kurang up to date, nggak tahu lagu-lagu kekinian, nggak kayak dia gitu ya. Jadi nggak mau kelihatan kayak apa sih, kayak ketinggalan zaman atau gimana gitu kan. Sedangkan yang Page of Swords ini mungkin ngerasa kayak aku kurang pinter ngomong sama si King ini tampaknya gitu ya. Aku masih beda gitu ya, skillnya masih kalah jauh. Jadi di situ akhirnya situasi-situasi yang penuh dengan ketakutan itu sebenarnya jadi bisa kalian hindari ketika memastikannya kembali sebenarnya. Ketika mungkin nanti di saat kalian curhat lagi yang kayak, iya sebenarnya aku saat itu takut lo ngomong sama kamu, habisnya kamu kok tiba-tiba hilang, diem gitu, aku kirain aku salah ngomong kemarin gitu. Jadi ada hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan baik sih, biar nggak salah paham, biar akhirnya nggak saling beban satu sama lain, aku rasanya gitu. Jadi kayak ketika kamu terbuka untuk belajar, mengerti keadaan kalian, itu sangat membantu sekali untuk kalian berdua untuk bisa melepaskan beban satu sama lain setidaknya ya gitu. Dengan begitu akhirnya kalian lebih terbuka gitu perspektifnya satu sama lain gitu. Apalagi ketika kamu ngerasa kayak ada perbedaan yang jauh antara kalian, mungkin itu tadi ya rentang umur atau memang secara strukturnya gitu ya, struktur organisasi, mungkin kalian satu kantor atau bagaimana juga memungkinkan kan. Jadi di sini kayak pengertian yang lebih itu perlu banget dilakukan, apalagi secara komunikasi dengan orang lain, karena dengan dia ngomongnya seiprit ya seiprit ngomongnya, dengan dia ngomongnya cuma 1-2 kata, terkadang maknanya ambigu di Page of Swords yang masih apa ini ya, masih kurang bisa memahami ekspresi dan maksud dari King of Swords ini. Karena jelas King of Swords itu kan cold banget gitu ya, mukanya mungkin tanpa ekspresi, jadi mungkin juga bisa salah mengerti ya Page of Swords ya di sini, karena dia sebenarnya orangnya lumayan ekspresif gitu ya, lumayan kepo, lumayan ya ngebuat dia jadi kayak ruwet sendiri dengan pikirannya. Sedangkan ini bisa simpel, tapi sayangnya ngomongnya tuh irit gitu ya, jadi suka membuat orang lain jadi susah gitu menangkap komunikasinya gitu. Walaupun memang kalau komunikasinya King of Swords ini tuh jarang kayak perumpamaan, biasanya dia langsung to the point memang. Cuma memang untuk Page of Swords yang masih kemana-mana pikirannya kurang gitu ya, kurang
bisa menangkap dengan baik, karena dia biasanya menangkap yang secara apa ini ya, secara abstrak, secara banyak banget yang kayak gosip-gosip terkini gitu ya. Itu mudah dia untuk menangkapnya. Seenggaknya adalah satu kalimat, gak cuma 1-2 kata gitu kan. Oke, aku bakal kasihin saran percintaan lagi untuk Leo single ya. Di sini ada, am I ready to let go of this buried shame? Oke. The feeling of shame is the lowest energy frequency there is. When you live in shame, you live in darkness. What part of you is ready to stand in the light? Is there any shame from a past experience that is really to be healed? Today's soul action. Heal the shame by giving it a name. Bring it to the light and let it be seen, heard, and healed. It's revival season. Replace the shame with your soul truth. Fill in the blank. My soul truth is, isi aja tuh ya. Isi sendiri, kalian bisa otret-otret ya, coret-coret. Oke, jadi di sini disaranin untuk kamu lupakan aja lah gitu ya, apapun kesalahan yang sudah pernah kalian lakukan satu sama lain. Aku ngerasa memang nggak setiap orang tuh nggak ada yang perfect gitu ya, nggak ada yang perfect, dan apapun gitu ya yang sama ini ngebuat kalian malu lah ya, udah pernah melakukan itu gitu ya, satu sama lain kesalahan yang pernah terjadi dulu gitu. Aku rasa perlu dipahami gitu ya bersama. Ketika akhirnya misalkan si King ini punya salah ke Paige, kalau memang dengan selama ini menghindari conversation tentang kesalahan tersebut itu akhirnya membuat jadi beban, akan lebih baik dikomunikasikan aja. At least seenggaknya ada satu mungkin permintaan maaf, entah itu dari King of Swords ke Page of Swords atau Page of Swords ke King of Swords ya, vice versa, apapun itu. Karena gak semua hal perlu kayak dianggap secara asumsi kita sendiri gitu. Oh, dia nggak apa-apa kok yang satu itu gitu ya, walaupun kata-kata aku mungkin nancep gitu ya, dia nggak sesensitif itu kok, aku yakinnya. Tapi di dalam pikiran kamu, dalam hati kamu tuh ngerasa kayak, oh, kata-kata kamu terlalu nancep ini ke dia gitu. Jadi sepertinya kamu harus minta maaf. Itu mungkin teriakan hati nuraninya gitu ya, atau kesalahan-kesalahan yang lain. Karena King of Swords ini sebenarnya juga lumayan control freak gitu ya. Jadi kayak walaupun yang paling ngekontrol itu adalah Emperor dan yang paling jelesan itu Emperor, aku ngerasa untuk King of Swords ini dia lumayan ngekontrol. Dia tuh suka hal yang men-trigger mentalnya, intelektualnya. Jadi terkadang suka sebutannya ya, suka membuat keadaan yang membuat dia tuh yang paling pinter. Dia kalau dia jadi kayak posisi yang ngekontrol keadaan, dan dengan begitu ngebuat dia jadi kayak sosok yang paling pintar gitu jatuhnya. Itu yang kayak dia rasain. Jadi di situ ada kayak semacam pleasure ketika dia itu kayak lebih mengetahui lebih banyak daripada orang lain, yang bisa lebih mengontrol keadaan. Dengan begitu jadi dia ngerasa dia itu wow gitu. Nah, itu kadang suka mengorbankan orang-orang sekitar, ataupun ya bisa jadi mengorbankan Page of Swords ini dengan dia yang masih labil, masih trainee gitu kan. Kayak misalkan mungkin dia contohnya misalkan dia ngerjain harus melakukan satu tugas apa ke Page of Swords-nya. Page of Swords-nya tuh dengan serius mengerjakan dan padahal itu cuma buat cuma buat ngetes doang. Karena King of Swords ini orangnya suka ngetes. Dia
bukan orang yang suka percaya terhadap orang lain, dia tidak percaya atas orang lain. Jadi ketika dia mencoba orang tersebut bisa dipercaya apa enggak, biasanya melakukan tesnya kadang suka kelewat batas juga gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang di luar dari batas gitu ya, yang aku rasa yang mungkin akhirnya membuat keadaan yang tadi ya, ada suatu penyesalan atau kesalahan yang akhirnya perlu diutarakan gitu untuk permintaan maaf. Aku rasanya seperti itu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Leo single ya, percintaan kalian di September 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Leo single September 2021 untuk percintaan kalian. Thanks for watching. Bye-bye. Oke ya. Leo. Kalau ingat Leo tuh langsung ingat twin flameku itu ya. Dia juga Leo. Sama gitu ya. Aku semenjak ketemu twin flame aku dikelilingi oleh Sun, Moon, Rising, Mars, Venusan para Leo gitu ya. Jadi pada nempel semua gitu. Tapi ya seperti itulah memang. Begitupun dia di sana. Jadi kalau ada yang kurang ngeh apa itu twin flame gitu ya, nanti mungkin bisa lihat ya videoku terkait tentang twin flame di situ. Oke. Aku ngerasain juga kayak energinya sama sih, entah dia sekarang single atau enggak tuh ya, tapi yang jelas energi kayak mau minta maaf ya tuh tinggi gitu. Setiap kali datang ke mimpi tuh rasanya sedih mulu dianya. Oke ya, lanjut untuk Leo couple percintaan kalian di September 2021. Oke. Oke ya, loncat langsung ke belakang. Oke, aku ngerasa untuk Leo yang couple ya, percintaan kalian di September 2021 kayak ada awal mula baru ya, awal mula baru untuk melakukan apa ya, adventure gitu, kayak kembali dari titik awal. Itu yang aku rasain tadi. Di sini ada Two of Pentacles ya. Kemudian di sini ada Page of Pentacles. Oke. Kemudian di sini ada The Devil. Oke. Jadi sepertinya kamu lagi mencoba untuk light up ya. Untuk membara kembali ya kehidupan percintaan kalian dengan pasangan kalian. Aku ngerasa ada yang perlu di rekindle gitu ya, biar tidak monoton, tidak hambar rasanya hubungan. Aku rasa di sini banyak hal gitu ya, kesibukan, aktivitas yang ngebuat kalian tuh kayak lupa gitu ya, lupa perlu menjaga api gitu ya, passion di dalam hubungan kalian yang mungkin selama ini terlupakan gitu, kalau itu perlu dijaga. Dan aku ngerasa di sini akhirnya kalian mengusahakan gitu ya satu sama lain menjadi sosok yang suportif ya, yang saling memberi hal yang terbaik satu sama lain, seakan jadi kayak apa ya, kayak
sahabat yang baik lah satu sama lain, dengan akhirnya mengerti gitu apa hasrat terdalam dari pasangan kalian, apa yang ingin kalian lakukan gitu ya. Aku ngerasa kalau ini yang sudah menikah, hal-hal yang berbau dengan hasrat juga coba untuk dieksplor dengan hal-hal yang baru gitu ya. Jadi mungkin dengan gaya baru atau apapun gitu ya, karena readinganku ini bukan 18 plus, jadi aku coba untuk short aja, itu aja. Atau haruskah aku buat readingan 18 plus gitu ya? Aku ngerasa di sini mencoba untuk nge-explore hal-hal yang bikin hubungan kalian menjadi lebih hot, lebih membara lagi, itu yang aku rasain. Dan di sini untuk Leo couple, aku rasa usaha ini dilakukannya nggak cuma satu pihak ya. Aku ngerasa usaha ini dua-duanya lah ya, itu willing to try. Yang aku rasa langsung mencoba dua-duanya. Aku ngerasa ada usaha yang baik, walaupun memang diselipi dari banyak ya kesibukan kalian gitu. Jadi mungkin dengan apa ya, rehat sebentar gitu, mungkin cuti sehari untuk quality time dengan pasangan mungkin lebih baik gitu, karena aku ngerasa kalau diselipin di jadwal-jadwal yang padat seperti itu sebenarnya agak apa ya, ngebuat kalian tuh jadi tidak apa ya, terfulfill dengan penuh gitu. Aku ngerasa kayak harus nyuri-nyuri kesempatan aja jatuhnya. Kalau nyuri-nyuri kesempatan sebenarnya jadi ini sih ya, ada tantangan gitu kalau nyuri-nyuri kesempatan. Cuma maksud aku jadi kayak kurang apa ya, kayak terfulfill penuh gitu kalau cuma dengan waktu yang singkat gitu. Tapi ya mungkin ada orang-orang yang punya apa ya, imajinasi ke arah yang short time mungkin gitu ya, dengan melakukan berbagai macam eksplorasi gitu. Dan ini untuk yang sudah menikah ya, mohon digaris bawahi. Untuk yang masih pacaran, aku rasa kalian kayak mencoba untuk tahu kapan harus menjadi sosok pasangan yang suportif selayaknya teman, dan tahu kapan kamu bisa melakukan flirting yang membubui hubungan kalian gitu ya. Jadi kayak flirting, kata-kata yang gombal gitu ya, biar menghibur gitu ya pasangan kalian, biar suasana romantis, suasana apa ya, energi fire-nya tuh lebih membara, biar ada rasanya gitu, hubungan gak hambar-hambar banget. Mungkin dengan godain satu sama lain gitu, tadi flirting gitu ya, kamu cantik banget, kamu cakep banget, kamu seksi banget, kamu cakep banget hari ini, kamu menawan banget aku hari ini. Itu juga bisa dengan kata-kata seperti itu, atau dengan kata-kata pujian yang lain gitu ya. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa kalian katakan tanpa harus berhubungan gitu ya, berhubungan gitu maksud aku. Jadi coba untuk membumbui hubungan kalian dengan hal yang kalian itu memberikan kehadiran penuh ke pasangan, kayak melakukan support gitu ya. Ketika pasangan punya usaha apa, mungkin kamu nge-support dengan misalnya ngebantu apa ya, untuk ngurusin misalkan administrasinya mungkin, atau ada hal yang secara nyata bisa kamu berikan, bisa kamu dukung untuk memperlihatkan bahwa kamu tuh ada buat pasangan kamu gitu. Jadi nggak cuma sekedar cuma mampir doang gitu ya, aku ngerasanya. Jadi ada hal yang bisa kamu berikan dukungan. Bisa juga itu berupa
apa ya, kayak message gitu ya, kalau kalian ternyata itu long distance, message satu sama lain yang mendukung atas passionnya pasangan kamu, atau ada hal yang harapan-harapan yang ingin diwujudkan oleh pasangan kamu dan kamu juga, yang akhirnya bisa kamu mulailah ya, bantu mulai dari awalnya seperti apa secara nyata tentunya ya, bukannya bantu secara apa sih namanya, doa doang gitu. Doa itu penting, tapi akan lebih baik ada yang kamu lakukan secara real yang terlihat nyata juga untuk mewujudkannya. Jadi nggak cuma sekedar doa saja begitu. Oke, aku ngerasain di sini ada hal yang akhirnya kalian coba untuk ya itu ya, melakukan mungkin suatu perjalanan bersama, atau ya tadi hal-hal yang membuat hubungan kalian lebih hot lagi dari sebelumnya gitu. Oke, aku bakal kasihin ya saran percintaan untuk Leo couple ya, saran percintaan untuk Leo couple di September 2021. Oke, baik. Di sini ada, to where does my soul want to travel. Baru aku bilangin travel ya. Oke. Ya, kita baca bareng-bareng. When we travel, we grow. We open up our little world to more adventure, thrills, passion, understanding, trust, and oneness. Our heart and minds expand and our desires are satisfied. Okay. Where is your soul calling you to visit? Today's soul action ya. Pick a location on your desire list. Choose a date when you will get there and start planning. Create a Pinterest board or start searching on travel sites for the best restaurant, anything that will create movement to let the universe know you are ready to make it happen. Believe you can. Jadi di sini disaranin untuk kamu melakukan traveling lah sama pasangan kamu gitu ya, kalau itu memungkinkan. Bagi yang lagi long distance, seenggaknya kalian tadi ya melakukan bentuk support nyata lah dengan apa yang keinginan dari pasangan kalian gitu. Entah yang tadi mungkin dia butuh apa nih ya, bumbu-bumbu hubungan yang lain ya, mungkin lebih flirting ketika menghubungi dia, memuji dia secara apa nih, fisiknya, apa yang kamu sukai, mungkin dengan kata-kata romantis, dengan kata-kata yang humoris. Ada hal-hal yang mungkin bisa kalian lakukan, kejutan-kejutan kecil yang manis gitu ya. Oke, aku bakal kasihin saran percintaan lagi. What else could this mean? Oke, baca bareng-bareng. There are always multiple ways to look at every situation. Our first reaction is usually rooted in our fears and limiting belief. Look at a situation today by stepping outside of the trigger and ask, what else could this mean? Today's soul action, is there something your soul is calling you to learn in this moment, or there is a pattern that is ready to be broken? Walk in the other person's shoe and see it from their perspective. If it doesn't involve someone else, ask yourself, how is life happening for me right now? Jadi, di sini disaranin untuk kamu lebih mengerti kebutuhan dari pasangan kamu, keinginan dari pasangan kamu juga, karena dalam hubungan percintaan sebagai couple, tentunya bukan hanya keinginan kamu saja yang harus diwujudkan tentunya kan. Seenggaknya dengan komunikasi, aku mau apa loh gitu, dia mau apa, jadi ada yang apa ya, mengerti gitu ya, komunikasi gitu. Karena pasangan kalian ini bukan dukun, jadi akan lebih baik kamu ngomong gitu ya, ngomong. Kalau pakainya kode dan ternyata pasangan kamu tidak mengerti kode morsenya kamu, coba untuk pakai kode dengan
kata-kata yang lebih spesifik lagi agar dia mengerti gitu ya. Atau mungkin kamu langsung utarakan aja langsung kalau ternyata dia kurang bisa memahami makna-makna yang tersirat ya. Jadi akan lebih baik kamu lebih bisa mengerti keadaan dari pasangan kamu sendiri. Itu tadi sarannya juga ya, biar nanti hubungan kamu semakin gitu ya. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Leo couple, percintaan kalian di September 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan kalian atau hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Leo couple di September 2021 untuk percintaan kalian. Thanks for watching, bye bye.